kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus melakukan yang namanya pertolongan pertama. Dengan apa caranya? Dengan bantuan hidup dasar atau yang biasa disebut dengan basic life support. Ketika kita mau menolong pasien, kita pastikan lingkungan sekitar sudah aman sebelum melakukan tindakan. Kita tepuk pundak pasien dengan tepukan lembut sambil berkata, apakah Bapak atau Ibu baik-baik saja? Ataupun kita tanyakan nama pasiennya. Siapakah nama Bapak atau Ibu? Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Halo, selamat datang di channel YouTube Guru Logos Indonesia. Perkenalkan, saya Luciana, guru produktif dari SMK Kesehatan Logos Indonesia. Tadi sebelumnya teman-teman sudah lihat kan video tentang kecelakaan? Nah, penasaran kan kira-kira kita mau membahas apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar. Kenapa sih kita harus belajar tentang bantuan hidup dasar? Kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus melakukan yang namanya pertolongan pertama. Dengan apa caranya? Dengan bantuan hidup dasar atau yang biasa disebut dengan basic life support. Basic life support sendiri nanti ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada D, R, S, C, A, dan B. Mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan BHD. Kita bahas mengenai D terlebih dahulu. D di sini artinya adalah danger, yang berarti kalau kita berbicara tentang danger, artinya adalah keamanan. Untuk BHD sendiri, keamanan dikategorikan menjadi 3A. Yang pertama adalah aman diri. Pastikan sebelum perawat menolong pasien harus memastikan aman diri terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu menggunakan APD. Kepanjangan dari APD adalah alat pelindung diri. Salah satu contohnya adalah penggunaan handscoon ataupun sarung tangan. Dan yang kedua adalah penggunaan masker. Ketika kita sudah aman diri, kita bisa lanjut ke aman selanjutnya, yaitu aman lingkungan. Di mana ketika kita mau menolong pasien, kita pastikan lingkungan sekitar sudah aman sebelum melakukan tindakan. Ketika ada masyarakat sekitar menonton, kita pastikan masyarakat tersebut harus menyingkir dari tempat kejadian pasien dan memberi ruang kepada pasien. Setelah aman lingkungan, tahap selanjutnya adalah aman pasien. Di mana ketika seorang perawat mau melakukan tindakan, pastikan pasien tidak mengalami cedera akibat salah tindakan dari seorang perawat. Jika seluruhnya sudah aman, dari 3A tersebut, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan, kita boleh ke tahap selanjutnya, yaitu R. R itu apa sih? R itu adalah cek respon ataupun menilai kesadaran pasien. Dengan cara apa kita menilai kesadaran pasien? Yang pertama adalah pasti pasien dalam keadaan berbaring. Kita tepuk pundak pasien dengan tepukan lembut sambil berkata, apakah Bapak atau Ibu baik-baik saja? Ataupun kita tanyakan nama pasiennya. Siapakah nama Bapak atau Ibu? Jika pasien menjawab atau bergerak saat ditepuk bahu, biarkan pasien ada di tempat awal kejadian. Ataupun ketika misalnya pasiennya terjadi di tempat bencana ataupun tempat berbahaya, segera evakuasi pasien ke tempat yang nyaman. Nah, jika pasien
tidak berespon jika diberikan tepukan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan seorang perawat adalah memberikan rangsangan nyeri. Di manakah rangsangan nyeri tersebut dilakukan? Biasanya rangsangan nyeri tersebut akan diberikan pada daerah sternum. Daerah sternum itu ada di letak bagian dada pasien, di mana sternum itu terletak di antara puting susu pasien. Kita berikan tekanan yang kencang. Jika pasien ketika sudah diberikan rangsangan nyeri tapi tidak berespon ataupun tidak sadarkan diri, segera seorang perawat mengaktifkan sistem SPGDT atau kepanjangannya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Ketika seluruhnya sudah aktif, baru kita boleh lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap S atau kepanjangannya Shoot for Help, di mana kita meminta bala bantuan datang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ketika kejadiannya di rumah sakit, kita bisa menelpon kode blue. Namun, jika kejadiannya di lingkungan sekitar, kita bisa menelpon yang namanya 911, minta orang sekitar untuk menelpon 911. Sebagai contoh sebagai berikut. Halo, saya dengan Luciana. Saya menemukan pasien kecelakaan di depan Alfamart Jalan Pabuaran Bojonggede. Jumlah korban 1 orang, jenis kelamin wanita. Saya akan memberikan tindakan RJP. Harap datang segera untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan. Nah, itu contoh meminta pertolongan Shoot for Help di 911. Ketika kita sudah terhubung 911, 911 akan segera hadir ataupun datang ke tempat kejadian, maka selanjutnya sebagai seorang penolong, kita harus lanjut ke tahap circulation ataupun sirkulasi. Tindakan yang pertama untuk ke tahap sirkulasi adalah meraba nadi karotis. Dengan cara apa? Dengan cara adalah kita melihat saluran nafas besar pasien. Saluran nafas besar pasien ada di bagian tenggorokan atau yang biasa kita sebut dengan trakea, di mana kita memeriksanya yaitu dari area tenggorokan 2-3 jari ke samping, kita akan menemukan yang namanya nadi karotis. Kita ukur selama 10 detik. Selanjutnya setelah kita cek nadi pasien, kita harus memeriksa look, listen, and feel. Look, apa yang kita lihat? Yaitu pergerakan dada pasien. Lihat dada pasien dan perut pasien apakah bergerak atau tidak. Listen, dengarkan. Dengarkan suara hembus pasien dari telinga penolong. Sedangkan feel, yaitu rasakan hembus nafas pasien di bagian pipi penolong. Jika tidak ada terjadi look, listen, and feel, maka kemungkinan pasien tersebut tidak bernafas. Di tahap circulation sendiri, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah pasien ada nadi, tapi nafas tidak adekuat. Yang kedua, pasien tidak ada nadi, otomatis tidak ada nafas. Pasti saja tindakannya pasti sangat berbeda. Kita lanjut ke tindakan pasien dengan ada nadi tapi nafas tidak adekuat. Jika kita menemukan kasus seperti ini, kita hanya perlu memberikan nafas buatan sebanyak 10 kali. Nafas buatan tersebut sangat banyak metode yang digunakan. Bisa menggunakan mouth to mouth, atau dari mulut ke mulut, mouth to nose, dari mulut ke hidung, ataupun kita bisa menggunakan alat. Menggunakan alat harus digarisbawahi, harus kejadiannya di rumah sakit ataupun bala bantuan datang. Nah, kita berikan nafas sebanyak 10 kali, dengan interval 1 kali pemberian yaitu 6 detik. Selanjutnya yang kedua adalah pasien tidak ada nadi, yaitu langkah selanjutnya perawat harus memberikan yang namanya CPR ataupun RJP, resusitasi jantung paru. RJP sendiri memiliki perbandingan, yaitu 30:2, di mana 30 itu kompresi, sedangkan 2 ventilasi. Apa yang dimaksud dengan kompresi? Kompresi itu memberikan tekanan
pada daerah dada ataupun midsternum pasien di antara puting susu sebanyak 30 kali. Di mana ada kriteria RJP sendiri. RJP sendiri kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalaman biasanya 5 cm sampai dengan 6 cm. Sedangkan tahap selanjutnya setelah kita memberikan kompresi sebanyak 30 kali, kita akan memberikan ventilasi. Ventilasi sendiri adalah memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali. Tadi saya sudah bahas, untuk memberikan nafas buatan sendiri ada yang via mouth to mouth, mouth to nose, ataupun menggunakan alat. Alatnya sendiri namanya ambubek. Setelah kita memberikan pertolongan 30 banding 2, maka perawat boleh ke tahap selanjutnya, yaitu tahap A. A itu artinya airway ataupun jalan nafas. Penasaran kan bagaimana tahapan airway itu? Kita sambung di part kedua ya.